Polemik impor beras upaya mencoreng Jokowi demi 2024. Ditulis oleh Nina Nur, dilansir dari Sipur.com. Dengan berhasil memenangkan 5 kali pemilu, membangun infrastruktur di seluruh pelosok negeri, menyamakan harga BBM sampai ke pedalaman, membawa negara ini ke tingkat perekonomian yang lebih tinggi, punya nama yang kuat dalam politik internasional, dan banyak lagi prestasinya, otomatis Presiden Jokowi menjadi satu kekuatan yang nyata dalam dunia politik Indonesia. Kekuatan politik ini sudah terbukti ketika Jokowi juga memberikan kemenangan terhadap partai-partai yang mendukungnya dalam Pileg 2019. Periode kedua Presiden Jokowi, walaupun sempat dihadang oleh pandemi yang merupakan tantangan terbesar abad ini, juga menelurkan prestasi, yakni ekonomi yang stabil dan berlimpahnya vaksin buat rakyat Indonesia. Kebayangkan seandainya pandemi terjadi di era presiden baperan yang hobi bikin lagu. Menangani kebakaran hutan saja tidak tuntas, apalagi menangani pandemi COVID. Artinya, nanti dalam Pilpres 2024, suara Jokowi akan didengar rakyat untuk menentukan pilihan mereka. Endorsement dari Jokowi bagi suara dewa yang menentukan kalah menang capres di 2024. Amin Rais dan Nenowarisman mah lewat. Jokowi hanya perlu mengendorse tanpa perlu bawa-bawa atau mengancam nama Tuhan. Ini sebuah kekuatan besar yang bikin senang sekaligus jadi ancaman besar terhadap pihak-pihak yang berambisi menguasai negeri ini untuk kepentingan lain selain melaksanakan amanat rakyat. Oleh sebab itu, kita pun menyaksikan bagaimana dahsyatnya Jokowi terus diserang. Dia pada demo atau deklarasi gerombolan sana selalu ujung-ujungnya menuntut Jokowi turun. Padahal sudah jelas Jokowi telah memenangkan Pilpres 2019. Artinya mayoritas rakyat sudah memilih Jokowi. Jadi yang demo dan deklarasi ini adalah bagian dari mereka yang kalah dong. Ada pula upaya mendongkel Jokowi lewat isu korupsi. Bahkan soal sumber waras yang kerap dilemparkan ke arah Ahok, sejatinya merupakan serangan ke arah Jokowi. Apalagi ketika ada isu korupsi yang diarahkan ke Gibran terkait kasus korupsi bansos. Itu mah jelas upaya keras untuk menimpakan isu korupsi pada Jokowi. Mereka tidak pernah berhasil. Menimpakan isu korupsi ke Jokowi itu lebih sulit daripada meminta KPK mengusut dugaan korupsi Anies. Menurut saya sih ya, karena memang tidak pernah ada, sehingga mereka pun mencari cara baru. Salah satunya dengan polemik impor beras dalam beberapa hari terakhir ini. Beras sebagai makanan pokok orang Indonesia memang bukan hal receh. Kebutuhan beras di negeri ini memang sangat besar. Pada tahun 2020 saja hampir mencapai 30 juta ton. Impor beras akan berdampak buruk ke kalangan petani, yakni menurunnya harga gabah. Oleh sebab itu, wajar ketika Presiden Jokowi menunjuk Budi Waseso alias Buwas jadi dirut Bulog, yang disebut Jokowi sebagai orang yang tegas, berani, dan jujur. Terbukti, di bawah kepemimpinan Buwas, selama 3 tahun tidak ada impor beras. Kebutuhan beras nasional tercukupi. Lah kok tiba-tiba ada pernyataan akan impor beras dari paparan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada saat menjadi pembicara dalam rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan atau Kemenak. Airlangga menyatakan untuk menjaga stok beras di Perum Bulog sebanyak 1 juta sampai 1,5 juta ton, maka pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah atau CBP dan 500.000 ton lagi sesuai kebutuhan Bulog. Kemudian pernyataan itu didukung oleh Menteri Perdagangan atau Mendak Muhammad Lutfi yang menjelaskan soal minimnya stok beras di Bulog dan penyerapan gabah oleh Bulog yang belum optimal. Bahkan Lutfi menyebut opsi impor sudah diputuskan sebelum dia menjadi Mendak pada bulan Desember lalu.
sudah ada dalam notulen rapat tingkat kabinet yang meminta Bulog menambah cadangan sebanyak 500.000 ton yang bisa dipenuhi dengan cara impor. Jadi itu sudah ada sebelum saya datang menjadi Mendak. Maka waktu saya datang, saya melakukan penghitungan jumlahnya stok beras pemerintah di Bulog, kata Lutfi. Anehnya, menurut Dirut Bulog, stok beras dipastikan aman. Dengan hitungan lengkap, Buas menegaskan bahwa pasokan beras untuk CPB setelah masa panen raya sepanjang Maret sampai April 2021 akan mencapai lebih dari 1 juta ton. Terus dari mana Mendak mendapatkan hitungan-hitungan yang berbeda itu? Kan jadi aneh. Terlebih isu impor beras ini muncul sesudah Presiden Jokowi menggaungkan gerakan cinta produk Indonesia. Seakan sengaja dilemparkan untuk menunjukkan bahwa pemerintah plin-plan dan seakan menjilat ludah sendiri. Saya sih lebih percaya pada data dari Bulog. Sudah 3 tahun juga tidak perlu impor, tiba-tiba mau impor. Presiden Jokowi sendiri kemudian menghentikan polemik dengan memastikan bahwa pemerintah tidak akan impor beras hingga Juni 2021. Memang sih ada nota kesepahaman dengan Thailand dan Vietnam terkait impor beras. Namun itu hanya buat berjaga-jaga dalam situasi pandemi yang tidak pasti ini. Bahkan Menteri Keuangan sudah diminta untuk menyiapkan anggaran agar Bulog bisa menyerap lebih banyak beras dari petani. Nah, apakah Mendak Lutfi sekedar salah baca dan Menko Airlangga yang kurang koordinasi? PDIP lalu memberikan jawabannya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Mendak mengambil langkah yang tidak sesuai dengan visi Jokowi. Pak Jokowi punya kebijakan berdikari, tapi kemudian dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangan, kata Hasto. Jangan rendahkan kecerdasan rakyat dengan berbagai kalkulasi-kalkulasi dengan mengatakan impor harus dilakukan. Tugas menteri itu lakukan koreksi atas kebijakan sebelumnya yang tidak benar, lanjut Hasto. Ini mengindikasikan adanya upaya manipulasi data oleh Mendak Lutfi. Bukankah Muhammad Lutfi ini juga pernah jadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dan Menteri Perdagangan pada era SBY? Posisi Lutfi sekarang jadi sangat terpojok. Bagaimana dengan Menko Airlangga? Apakah Golkar ada hubungannya dengan upaya pencorengan Jokowi ini? Kita hanya bisa menduga-duga. Politik memang dinamis, kawan bisa jadi lawan dan sebaliknya.